Teheran, ibu kota Republik Islam Iran, kembali menjadi sorotan dunia setelah pemerintah Iran mengeksekusi seorang pria bernama Roz Befadi yang dituduh sebagai mata-mata Israel. Kabar ini bukan hanya mengguncang publik dalam negeri, tetapi juga memicu reaksi internasional terkait perang bayangan yang semakin intens antara Iran dan Israel. Siapa sebenarnya Roz Befadi? Menurut laporan resmi dari kantor berita Iran SNN, Roz Befadi adalah seorang warga Iran yang memiliki posisi strategis di dalam sebuah organisasi penting dan sangat sensitif. Meski tak dijelaskan secara spesifik organisasi mana yang dimaksud, otoritas Iran menegaskan bahwa Fadi memiliki akses terhadap informasi kelas tinggi, termasuk data terkait program nuklir nasional. Sumber intelijen Iran menyebut bahwa Fadi diam-diam telah menjalin hubungan intens dengan agen-agen Mossad, Badan Intelijen Israel, dan secara bertahap membocorkan data-data penting kepada mereka. Data itu kemudian dimanfaatkan oleh Israel untuk melakukan operasi militer yang mengeksekusi sejumlah ilmuwan nuklir Iran. Salah satunya yang disebut sangat berpengaruh dalam proyek pengembangan energi nuklir dan pertahanan nasional Iran. Fadi diketahui melakukan sedikitnya 5 kali perjalanan ke Wina, Austria, di mana dia dilaporkan bertemu langsung dengan agen-agen Mossad. Salah satu pertemuan tersebut disebut sebagai pelatihan khusus spionase, dan dari sanalah informasi intelijen mulai mengalir keluar dari Iran. Dalam kerjasama yang luas dengan rezim Zionis, terdakwa memberikan data kepada Mossad mengenai salah satu ilmuwan nuklir kami, yang kemudian tewas dalam agresi Israel. Demikian pernyataan dari SNN. Eksekusi sebagai balasan dan simbol kekuatan negara pemerintah Iran mengeksekusi Roz Befadi pada Selasa, 5 Agustus 2025. Eksekusi dilakukan setelah proses pengadilan tertutup dan penyelidikan panjang oleh Lembaga Keamanan Dalam Negeri. Vonis mati dijatuhkan atas dasar pengkhianatan terhadap negara, kerjasama dengan musuh, dan keterlibatan dalam aksi yang menyebabkan penghabisan tokoh penting nasional. Langkah eksekusi ini dianggap sebagai bentuk peringatan tegas kepada siapapun yang berkhianat, sekaligus pesan keras kepada Israel bahwa Iran tidak akan membiarkan musuh melakukan operasi rahasia tanpa balasan. Beberapa pengamat menilai, eksekusi ini bukan hanya tindakan hukum semata, tetapi bagian dari perang psikologis antara dua negara musuh bebuyutan di kawasan Timur Tengah ini. Di sisi lain, rakyat Iran sendiri tampaknya mendukung penuh keputusan tersebut, mengingat luka mendalam akibat hilangnya para ilmuwan nuklir yang selama ini dianggap sebagai pahlawan nasional. Serangan mematikan Israel pada 13 Juni. Keterlibatan Roz Befadi dalam jaringan intelijen Israel terungkap setelah serangan besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap wilayah Iran pada 13 Juni 2025. Dalam operasi militer yang mengejutkan itu, Israel menargetkan sejumlah fasilitas strategis milik Iran, termasuk pusat penelitian nuklir dan markas militer utama. Akibat serangan tersebut, lebih dari 1.000 warga Iran tewas, termasuk beberapa ilmuwan nuklir penting dan pejabat militer senior. Sementara di pihak Israel sendiri, dilaporkan sebanyak 29 orang kehilangan nyawa akibat serangan balasan yang diluncurkan Iran tak lama kemudian. Serangan tersebut mempertegas bahwa konflik antara kedua negara tak hanya lagi berupa retorika politik, tapi sudah masuk dalam tahap perang senjata dan spionase terbuka. Data-data intelijen yang dibocorkan oleh Fadi diyakini menjadi kunci keberhasilan serangan Israel tersebut. Dia membantu Mossad untuk mengidentifikasi posisi, jadwal, dan sistem keamanan para target utama. Konflik Iran-Israel, perang tanpa akhir. Hubungan antara Iran dan Israel memang telah lama tegang. Israel menuding Iran sedang membangun senjata nuklir, sementara Iran berkali-kali membantah dan menyebut program nuklirnya bersifat damai. Namun berbagai insiden, seperti penghabisan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh pada tahun 2020, hingga ledakan misterius di situs-situs strategis Iran, menunjukkan bahwa perang bayangan antara kedua negara terus berlangsung, diam-diam, namun berdarah. Israel sendiri terkenal sangat aktif dalam operasi-operasi luar negeri yang bertujuan menghentikan ancaman nuklir dari negara-negara lawan. Mossad sebagai alat utama pengintaiannya telah berkali-kali dikaitkan dengan penghilangan tokoh-tokoh penting di luar negeri, termasuk di Iran, Suriah, dan bahkan Afrika. Di sisi lain, Iran membalas dengan mengembangkan jaringan intelijen sendiri, termasuk di Lebanon, Irak, dan Suriah, serta melalui dukungan pada kelompok militan seperti Hizbullah dan Houthi. Reaksi internasional dan sikap diam Israel. Menariknya,
Hingga kini pemerintah Israel masih belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Seperti biasa, Israel cenderung menolak mengomentari operasi-operasi Mossad, baik saat sukses maupun gagal. Tindakan ini disebut sebagai bagian dari strategi Mossad, menghindari pengakuan untuk menjaga fleksibilitas diplomatik. Namun sejumlah analis meyakini, diamnya Israel justru memperkuat dugaan bahwa Fadi memang benar menjadi bagian dari jaringan Mossad. Keberhasilan menyusupkan agen ke dalam struktur sensitif Iran bisa saja menjadi pencapaian besar bagi intelijen Israel, meski harus dibayar mahal dengan terbongkarnya operasi tersebut. Sementara itu, negara-negara barat cenderung menahan komentar. Sebagian menganggap bahwa eksekusi terhadap mata-mata adalah urusan internal negara. Namun ada juga kekhawatiran bahwa kasus ini akan memicu eskalasi baru di kawasan Timur Tengah, yang saat ini sudah sangat rapuh akibat konflik di Gaza dan ketegangan di Laut Merah. Apakah akan ada aksi balasan dari Iran? Pertanyaan besar yang muncul pasca eksekusi Fadi adalah, apakah Iran akan membalas secara langsung terhadap Israel? Dalam beberapa dekade terakhir, Iran dikenal tidak tinggal diam terhadap agresi militer atau operasi rahasia yang menyasar negaranya. Meski kadang membalas lewat serangan langsung, Iran juga sering memanfaatkan proksi seperti milisi Hizbullah di Lebanon atau kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kepentingan Israel atau sekutunya. Kemungkinan lainnya adalah peningkatan serangan siber, sabotas dalam negeri Israel, atau bahkan operasi intelijen balasan terhadap tokoh-tokoh penting di Tel Aviv dan sekitarnya. Simbol kekuatan dan pesan nasional, eksekusi terhadap Rosbeh Fadi bukan hanya sebuah bentuk hukuman, tetapi juga simbol kekuatan Iran di tengah tekanan global. Pemerintah Iran berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk terhadap ancaman dari luar, dan bahwa sistem keamanannya masih kuat untuk mendeteksi serta mengeksekusi siapapun yang berkhianat. Di media sosial, warganet Iran bereaksi keras. Banyak yang menyebut Fadi sebagai pengkhianat bangsa dan menyambut eksekusinya dengan dukungan penuh. Ada pula yang menuntut pemerintah agar membersihkan semua aparat dan pegawai negara dari infiltrasi asing. Akhir dari satu babak, awal dari babak baru, eksekusi Rosbeh Fadi adalah akhir dari satu babak pengkhianatan, tapi mungkin juga merupakan awal dari babak baru dalam konflik Iran-Israel. Perang di balik layar ini kemungkinan akan terus berlanjut dengan lebih banyak operasi rahasia, lebih banyak korban, dan makin sulit untuk ditebak arah penyelesaiannya. Dalam dunia yang makin tidak stabil, konflik semacam ini bisa menjadi pemicu krisis yang lebih besar. Dunia internasional hanya bisa berharap bahwa kedua pihak tidak melangkah terlalu jauh hingga menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam perang terbuka total. Namun selama ketidakpercayaan dan permusuhan mendalam masih tertanam, selama perang rahasia masih terus berlangsung, selama data dan informasi masih bisa dibocorkan oleh mereka yang seharusnya menjaga negara, maka akan selalu ada tokoh-tokoh seperti Rosbeh Fadi yang akan dieksekusi sebagai pengkhianat. Namun dalam pandangan pihak lawan, justru dianggap pahlawan. Jika kamu butuh versi deskripsi YouTube, judul, thumbnail, atau caption